Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas pertempuran paling besar dalam sejarah One Piece akan segera dimulai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Beberapa tahun lalu, Oda Sensei sudah mengatakan bahwa petualangan kelompok topi jerami akan segera berakhir dalam waktu kurang lebih 5 tahun ke depan. Dan beberapa waktu yang lalu, dalam jumpa pers, Oda Sensei kembali membuat statement jika ia menargetkan One Piece akan tamat kurang lebih 3 tahun lagi. Nah, statement ini dibuat Oda Sensei saat memasuki babak terakhir alur Wano. Perlu diketahui, alur Wano merupakan alur terpanjang dan terlama dari seri One Piece. Oda Sensei sempat mengatakan bahwa alur Wano akan menjadi alur paling epik dan paling penting. Hal ini dikarenakan, menurut Oda Sensei, skala pertempuran yang dihadirkan di alur Wano ini jauh lebih besar dibandingkan pertempuran puncak di Marineford. Selain skala pertempuran, berbagai informasi penting juga dihadirkan dalam alur Wano, seperti kilas balik Kozuki Oden yang memperlihatkan sejarah nama Pulau Loftel dan membahas tentang hal penting lainnya. Sampai sejauh ini, apa yang dikatakan Oda Sensei tentang alur Wano ini memang terbukti yang menghadirkan banyak kejutan. Tetapi, sepertinya pertempuran yang terjadi di Wano masih kalah epik dengan pertempuran yang terjadi di Marineford. Mungkin salah satunya adalah letak pertempurannya yang terpisah-pisah. Nah, namun dibanding dua pertempuran itu, menurut Oda Sensei ada pertempuran yang jauh lebih besar setelah alur Wano. Hal ini berdasarkan jawaban Oda Sensei dalam kolom SBS. Dalam kolom SBS volume ke-97, Oda Sensei mengatakan bahwa perang terbesar dalam sejarah One Piece akan terjadi pasca alur Wano. Akan ada perkembangan dalam skala global, sebuah cerita yang mengesankan yang belum pernah dihadirkan sebelumnya. Aku akan menggambarkan pertarungan atau pertempuran paling luar biasa dalam sejarah One Piece. Ya, benar saja, setelah Luffy keluar dari Wano, begitu banyak pertempuran yang membuat dunia semakin kacau. Di antaranya, yang pertama, penangkapan para mantan Shichibukai, yang mana dengan bermodalkan pasukan Seraphim dan Marine, pemerintah dunia dengan pedenya ingin menangkap para mantan Shichibukai ini seperti di Amazon Lily yang dipimpin oleh Koby. Marine mengepung pulau tersebut untuk menangkap buah Hancock. Nah, saat Hancock sudah semakin terdesak, secara mengejutkan Teach datang untuk mengambil kekuatan Hancock sebelum ditangkap duluan oleh Angkatan Laut. Namun kejutan lainnya yang datang adalah Relic bersama Saki yang merupakan mantan Ratu Amazon Lily berusaha menyelamatkan Hancock. Dari wajahnya, Teach cukup cemas dan memilih untuk kabur dengan menangkap Koby. Lalu yang kedua adalah terbentuknya organisasi yang menentang Angkatan Laut, yaitu Cross Guild, yang dibentuk oleh Crocodile, Mihawk, dan juga Buggy. Nah, organisasi ini bersedia memberi imbalan kepada siapapun yang mampu menangkap para petinggi Angkatan Laut. Lalu yang ketiga adalah kerusuhan yang terjadi di markas pemerintah dunia, yang berujung Sabo bersama pasukannya berhasil membawa kabur Kuma. Tapi di sisi lain, Sabo difitnah telah membunuh Raja Cobra, sedangkan Vivi menghilang. Nah, rupanya Sabo memilih untuk berpisah dengan rekan-rekannya dan pergi menuju ke kerajaan Lulusia. Bukannya situasi ini semakin membaik, Sabo yang mengetahui rahasia besar pemerintah dunia, yaitu sosok Im Sama, membuat Sabo dan semua penduduk Lulusia dilenyapkan oleh Im Sama tanpa sisa. Dan saat ini, Luffy memasuki alur Egghead yang merupakan markas dari Vegapunk. Nah, misi Luffy saat ini adalah menyelamatkan Vegapunk yang diburu oleh pemerintah dunia dan juga Angkatan Laut untuk dihabisi karena dianggap Vegapunk telah mengetahui banyak hal tentang kerajaan kuno. One Piece chapter 1069 lalu, Luffy berhadapan dengan Lucci dalam wujud awakeningnya. Namun karena level kekuatan yang berbeda, membuat Lucci sangat mudah dikalahkan. Namun bukan Lucci beserta anggota CP0 saja yang akan menghambat Luffy menyelamatkan Vegapunk. Karena saat ini, Kizaru dan pasukannya sedang menuju ke Pulau Egghead. Ya, di chapter-chapter kedepannya, ada kemungkinan Luffy akan menghadapi Kizaru. Tapi tunggu dulu, bagaimana dengan pasukan revolusi?
Setelah sekian lama mereka bersembunyi dan hanya melakukan peperangan gerilya, sekarang Dragon beserta pasukannya akan memulai pertempuran besar-besaran melawan pemerintah dunia. Namun di satu sisi, Vegapunk juga memberitahu Dragon jika nyawanya terancam dan akan segera dibunuh oleh pemerintah dunia, dan menurut kami, Dragon tidak akan tinggal diam. Apalagi jika ia mengetahui bahwa Kizaru yang turun tangan untuk menghabisi Vegapunk. Kami yakin ada potensi Dragon akan menuju ke Egghead dan bersiap untuk menghadapi Kizaru. Nah, jika benar seperti ini nantinya skenarionya, kita pada akhirnya akan mengetahui bagaimana kekuatan Dragon yang dirumorkan pengguna kekuatan angin atau semacamnya. Nah, efek dari pertempuran yang terjadi akan mempengaruhi keseimbangan dunia. Dimulai dari tumbangnya dua kaisar laut, dan setelah itu disusul dengan peristiwa atau pertempuran-pertempuran yang melibatkan banyak kalangan. Maka akan terhubung dengan peristiwa pertempuran luar biasa yang dijanjikan oleh Oda Sensei. Bahkan kata yang digunakan oleh Oda Sensei untuk menulis pertempuran paling luar biasa menggunakan huruf kanji yang sama dengan apa yang dituliskan sebelumnya dalam ceritanya. Misalnya kerajaan luar biasa atau kerajaan kuno. Kemudian dalam sebuah prediksi yang dituliskan oleh Kozuki Oden dalam buku ceritanya, dia menyebutkan bahwa akan ada sebuah perang luar biasa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, melibatkan para bajak laut generasi baru. Jadi, kalimat pertarungan atau pertempuran paling luar biasa yang disebutkan Oda Sensei dalam kolom SBS bisa jadi saling berhubungan satu sama yang lainnya. Bahkan mungkin Oda Sensei sendiri akan memberikan petunjuk terkait hal tersebut sejak 5 atau 6 tahun lalu dalam One Piece chapter 801, yang mana Doflamingo sempat berbicara dengan seorang angkatan laut dan membuat sebuah prediksi mengerikan pada masa yang akan datang. Dengan jumlah bajak laut yang terus bertumbuh serta berbagai kekuatan besar yang ada di dunia, mereka mulai bergerak dan sebagian lagi tumbang. Para kaum naga langit harus waspada dengan apa yang terjadi selanjutnya, yaitu perebutan kekuasaan atau perang tahta. Pertempuran yang akan menjadi pertempuran paling besar dalam sejarah. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.